menjelaskan tentang Jepang berkaitan dengan materi kita yang dijelaskan oleh Pak Roger. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa bangsa Jepang itu datang ke Indonesia dengan cara mempropaganda ataupun mempengaruhi bangsa Indonesia. Nah, setelah bangsa Jepang berhasil melakukan propaganda di Indonesia, bangsa Jepang mulai melakukan pengerahan di Indonesia. Setelah pengerahan tersebut berhasil juga, bangsa Jepang mulai melakukan penindasan-penindasan, yaitu dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Nah, yang pertama kebijakannya yaitu kebijakan ekonomi perang. Nah, pada saat itu seluruh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia diambil alih dan seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi tersebut dijadikan bangsa Jepang sebagai modal dalam perang dan juga dijadikan untuk alat pemenuhan kebutuhan pemerintah Jepang yang ada di Indonesia. Yang kedua, kebijakan di bidang perkebunan. Nah, di bidang perkebunan bangsa Jepang mengalami kerugian karena bangsa Jepang memutuskan hubungan kerjasama dengan bangsa Eropa, yang dimana kita ketahui bahwa bangsa Eropa merupakan sentral ataupun pusat dari perdagangan dunia. Yang ketiga, di bidang pertanian. Nah, setelah bangsa Jepang menyadari bahwa pada bidang perkebunan mereka mengalami kerugian, bangsa Jepang mulai mengganti kebijakan yang mereka buat, yaitu dalam bidang pertanian. Misalnya seperti mengganti tanaman-tanaman di bidang perkebunan menjadi tanaman-tanaman muda seperti padi, rami, jarak, dan lain-lain. Yang dimana pada kebijakan ini para petani Indonesia juga tidak memperoleh keuntungan karena pembagian keuntungannya tidak adil, yaitu 30% untuk bangsa Jepang, 40% untuk petani Indonesia, dan juga 30% untuk alat dan bahan pertanian. Yang keempat itu kebijakan ekonomi uang. Sebelumnya kan bangsa Belanda sudah menjajah Indonesia. Nah, bangsa Belanda di Indonesia membentuk banyak bank-bank yang dijadikan untuk tempat menanam modal. Nah, pada saat Jepang datang ke Indonesia, bank-bank tersebut diambil alih dan bangsa Jepang mengeluarkan ordonasi atau peraturan pemerintah, yaitu berupa likuidasi ataupun pembubaran perusahaan yang didirikan oleh bangsa Belanda. Nah, di sini bangsa Jepang juga mengganti mata uang yang beredar di Indonesia, yang dimana awalnya berupa gulden atau mata uang Belanda menjadi yen. Nah, hal tersebut juga merugikan ataupun mempersulit para rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia harus kembali menyesuaikan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang kelima, dalam bidang pendidikan. Nah, awalnya bangsa Jepang datang ke Indonesia itu mereka membatasi pendidikan yang ada di Indonesia, yang dimana hal tersebut berakibat bahwa semakin meningkatnya angka buta huruf di Indonesia, dan hal tersebut merugikan bangsa Jepang itu sendiri. Nah, karena Jepang menyadari bahwa hal tersebut merugikan bangsa mereka mulai memberikan kembali pendidikan di Indonesia, akan tetapi pendidikan tersebut dibatasi. Nah, pada bidang pendidikan yang didirikan oleh bangsa Jepang ini, yang menjadi pelajaran utama yaitu bahasa Jepang. Nah, selain itu, sekolah bukan lagi tempat untuk belajar, melainkan tempat untuk indoktrinasi kejepangan ataupun penanaman gagasan-gagasan kejepangan untuk membentuk kader-kader ataupun kelompok-kelompok yang nantinya akan bekerja bagi Jepang itu sendiri. Yang keenam, kebijakan dalam bidang kebudayaan. Nah, dalam bidang kebudayaan, bangsa Jepang memaksa para pelajar Indonesia untuk menghormati budaya Jepang. Misalnya, mereka harus belajar bahasa Jepang
Yang terakhir itu Romusa. Awalnya Romusa ini merupakan pekerjaan yang diberikan oleh Jepang secara sukarela kepada rakyat Indonesia. Karena ketertarikan rakyat Indonesia terhadap propaganda yang diberikan oleh Jepang, mereka pun rela bekerja tanpa digaji selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, kebijakan tersebut bukannya memberikan keuntungan ataupun mengurangi penderitaan bangsa Indonesia, tetapi kebijakan tersebut malah menambah penderitaan bangsa Indonesia, yang dimana mulai timbullah berbagai penyakit seperti busung lapar, kudis, malaria, bahkan ada yang mati karena kelaparan. Jadi kesimpulannya yaitu penindasan-penindasan yang dilakukan oleh Jepang bukan membantu bangsa Indonesia untuk semakin maju, akan tetapi membuat bangsa Indonesia untuk semakin menderita.